Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Soibul Asraf, NIM 3130019048. Pada video kali ini saya akan membuat form pendaftaran menggunakan Bootstrap 4. Langkah awal dalam praktikum kali ini yaitu download Bootstrap 4 di Google. Pilih download Bootstrap 4. Scroll ke bawah, lalu klik download. Kemudian file akan terdownload secara otomatis. Setelah itu ekstrak file. Pilih lokasi pengekstrakan. Di sini saya masukkan ke folder pemrograman web, yaitu praktikum 4. Di sini akan muncul dua folder. Lalu buat folder baru dengan nama Bootstrap. Masukkan kedua folder ekstraksi tadi ke dalam Bootstrap. Jika sudah, buka Visual Code. Kemudian buat project baru, klik Ctrl N, lalu klik plain text, buat HTML, kemudian Ctrl S, pilih lokasi penyimpanan, pilih praktikum 4 untuk lokasi folder, tulis nama filenya, jika sudah, mulai dengan doctype, dengan cara ketik tanda seru, kemudian enter. Kemudian di sini saya akan masukkan bootstrapnya dengan cara link. Saya tulis style sheet, kemudian href, masukkan folder penyimpanan dari bootstrap tersebut. Di sini saya memanggil kelas CSS dari bootstrap. Dan dari sini dapat dilihat lokasi penyimpanan bootstrapnya. Arahkan kursor ke bootstrap. Kemudian saya mengganti title-nya dengan pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian saya mulai mengisi body atau isi dari kontennya. Selanjutnya saya membuat tag div. Kemudian masukkan style. Saya masukkan background color. Masuk ke warna putih di sini. Selanjutnya saya akan memanggil kelas dari Bootstrap yaitu container p3 my3 border. Kemudian saya masukkan H1 atau judul dari project kali ini dengan cara masukkan kelas, text center agar teks berada di tengah. Kemudian masukkan judulnya yaitu form pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian next, saya membuat form dengan ID form dan metode sebagai post. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Klik kanan, lalu open with live server. Tunggu sebentar. Dan berikut hasil sementara. Sudah terdapat form dan juga judulnya. Dan kita lanjut. Kemudian kita lanjut untuk membuat rincian data yang akan dimasukkan dalam form pendaftaran. Yang pertama yaitu data diri.
kita buat div class dari alert secondary yang berfungsi sebagai tab. Kemudian lanjut dengan isiannya, kita buat strong, lalu mengisi tulisan dengan data diri. Dan berikut adalah hasilnya. Selanjutnya yaitu div dari kelas row. Kita membuat fungsi tabel atau fungsi baris, kemudian kita membuat div kelas dari call atau fungsi kolom. Kita membuat 7 kolom, kemudian buat label dengan nama lengkap. Selanjutnya buat input untuk isiannya dengan tipe teks dengan nama, kemudian kelas form control, lalu placeholder dengan masukkan nama lengkap. Dan berikut adalah hasilnya. Dan kita juga dapat mengisi kolomnya. Dan sebelumnya saya akan memberitahu caranya untuk membuka CSS dari Bootstrap, yaitu klik pencarian, lalu cari apa yang diperlukan, dan disitu akan muncul semuanya. Kita akan tinggal pilih saja mau dipakai yang mana. Dan kita lanjut untuk mengcoding. Dan selanjutnya di sini saya akan membuat data baru, pengisian data baru. Kemudian kita akan ubah jumlah kolomnya dan juga labelnya menjadi nomor identitas atau nick. Kemudian kita akan menggantinya jadi nomor nick, dan namanya mengubahnya menjadi nick. Dan seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan masukkan div class form group agar dapat tertata rapi. Kita copy dan kita paste untuk tiap-tiap kolom. Selanjutnya kita akan membuat row baru dengan kelas row. Kemudian kita akan membuat kelas baru untuk kolom. Di sini saya membuat 4 kolom. Kemudian buat kelas baru yaitu untuk form group untuk penataan kolom. Kemudian lanjut pembuatan label. Di sini saya tulis dengan tempat lahir. Lalu saya masukkan input dengan tipe tetap yaitu teks dengan nama tempat lahir, dan placeholder menjadi tempat lahir. Dan sepertinya di sini terdapat beberapa kesalahan. Saya benarkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita buat kolom baru. Di sini saya buat kolom baru dengan kelas call
3. Di sini saya buat input dengan tipe date untuk tanggal lahir dan nama untuk tanggal lahir dengan kelas form control. Dan di sini terdapat beberapa kesalahan dan saya akan membenarkan terlebih dahulu. Dan di sini saya akan buat label untuk tanggal lahir. Dan berikut adalah hasilnya. Sudah terdapat date, kolom untuk date. Selanjutnya saya buat div class call sm3 atau buat kolom 3. Kemudian saya buat div class form group untuk penataan. Kemudian saya akan membuat label yang berisikan status. Dan di sini saya menggunakan select atau drop down list dengan kelas form control dan dengan nama agama dan dengan nama status. Dan kemudian saya menuliskan option pertama yaitu pilih. Option selanjutnya yaitu macam-macam jenis status. Yang pertama yaitu belum menikah dan seterusnya. Selanjutnya yaitu membuat tag div baru dengan kelas row atau dengan baris baru. Kemudian div class call 4 untuk kolom 4. Kemudian buat div baru dengan kelas form group. Kemudian buat label dengan tulisan jenis kelamin. Kemudian buat PR. Kemudian buat input baru dengan tipe radio button atau radio dengan name JK atau jenis kelamin. Kemudian value yang pertama yaitu laki-laki. Kemudian selanjutnya kita tulis untuk jenis kelamin yaitu perempuan.
kemudian kita save, dan berikut adalah hasilnya, radio button. Selanjutnya saya membuat kolom baru sebagai data agama seperti berikut. Di sini saya menggunakan drop down list atau dengan select. Selanjutnya, di sini saya memasukkan nama-nama agamanya, nama-nama agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya menggunakan tag div untuk kelas kolom. Di sini saya akan membuat sebuah radio button dari kewarganegaraan, dari data kewarganegaraan. Kemudian saya membuat tag div kembali dengan row atau baris, membuat baris baru. Dan di sini saya akan masukkan data untuk email. Dan saya akan buat label email dan juga input dengan tipe email. Kemudian saya akan membuat div baru. Di sini saya akan buat data untuk masukkan nomor handphone dengan input tipe teks dan juga label nomor handphone.
Kemudian untuk data terakhir, pada data diri kali ini saya akan masukkan data dari nama ibu kandung. Di sini saya copy paste dari nomor handphone dan saya ganti dengan nama ibu kandung dengan tipe yang sama, yaitu teks. Dan setelah selesai pada data diri, dan inilah hasilnya, sudah bagus. Dan sekarang saya akan membuat tab baru, yaitu dengan data domisili, dengan kelas alert secondary, supaya dapat sama dengan yang data diri, yaitu berwarna abu-abu. Kemudian di sini saya akan kasih judul dengan teks strong, yaitu judulnya adalah data domisili. Dan berikut adalah hasilnya, sudah sama dengan data diri. Selanjutnya saya akan masukkan kolom-kolom dan baris-baris yang akan ada dalam data alamat domisili. Dan berikut adalah isi-isinya. Pada bagian ini terdapat alamat rumah, kode pos, kecamatan, kabupaten, serta provinsi. Dan berikut adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat tab baru dengan nama data pendidikan terakhir. Dan di sini saya akan seperti biasanya memanggil kelas alert secondary untuk fungsi tab baru dan dengan nama atau judul data pendidikan terakhir. Dan berikut adalah hasilnya dengan tab baru data pendidikan terakhir. Selanjutnya kita akan masukkan data-data yang akan terdapat pada data pendidikan terakhir. Di sini saya membuat data asal sekolah, jurusan, tahun lulus, rata-rata nilai rapor, alamat sekolah, serta akreditasi sekolah. Dan berikut adalah hasilnya, data pendidikan terakhir. Di sini kita bisa memilih dan juga mengisi. Selanjutnya yang terakhir, di sini saya akan membuat tab baru dengan judul pilihan program studi. Dan seperti biasanya saya akan buat tab dengan alert secondary untuk warna abu-abu. Kemudian saya masukkan teks strong dengan judul pilihan program studi. Dan berikut adalah hasilnya. Selanjutnya saya akan masukkan data-data dari pilihan program studi. Dengan desain prodi sebagai berikut. Di sini saya mengambil prodi yang ada di Unusa. Dan kemungkinan tidak semua prodi saya masukkan, cuma beberapa prodi. Dan berikut adalah hasilnya. Di sini kita sudah bisa memilih prodi yang diinginkan. Dan selanjutnya saya akan buat tab baru, yaitu alert sukses. Di sini saya membuat tab guna untuk pernyataan dan saya menggunakan checkbox untuk checklist pernyataan jika disetujui. Dan di sini saya membuat dua pernyataan dan saya membuat input dengan tipe checkbox dengan nama pernyataan 1 untuk yang pertama. Dan selanjutnya pernyataan 2 untuk pernyataannya kedua.
Dan untuk yang terakhir, di sini saya akan membuat button dengan tipe submit dan reset. Dan di sini saya buat center, text center, agar button ada di tengah-tengah. Dan di sini saya buat button dengan kelas yang ada di Bootstrap, yaitu kelas BTN dengan poin primary, yaitu nanti berwarna biru. Dan selanjutnya saya akan buat button dengan tipe reset. Dan di sini saya akan membuat kelas, yaitu kelas button secondary. Di sini saya memanggil kelas dari Bootstrap juga. Dan berikut adalah hasilnya. Sudah ada button untuk daftar dan reset. Untuk selanjutnya saya akan membuat style, dan di sini saya akan mengubah background agar lebih menarik dengan cara body, lalu background image, kemudian URL, kemudian masukkan nama dari fotonya. Dan berikut adalah hasilnya. Kemudian saya akan membold label-label pada form saya, yaitu dengan cara masukkan label pada style, kemudian tulis font weight bold, kemudian save, dan berikut adalah hasilnya. Kemudian saya akan masukkan header dan footer, yaitu dengan cara center agar header ada di tengah. Kemudian image, karena saya akan masukkan image sebagai header. Kemudian src dengan nama JPG-nya atau fotonya, dan alt, dan dengan width sebagai berikut, menyesuaikan dengan posisi dan ukuran font. Kemudian save, dan berikut adalah hasilnya. Sudah pas. Untuk selanjutnya saya akan buat footer, dan di sini saya akan masukkan footernya. Dengan text center, kemudian masukkan div dengan style, background color. Di sini saya menggunakan warna hitam. Kemudian kelas, di sini saya menyesuaikan kelas dengan form saya sebagai berikut, yaitu container. Kemudian saya membuat H5 sebagai tulisan yang ada di footer saya. Kemudian saya membuat kelas dengan text center agar teks berada di tengah, dan saya masukkan kata-kata yang ada di footer saya, yaitu Muhammad Soebul Ashraf, copyright 2021, powered by Visual Studio. Dan berikut adalah hasilnya. Namun di sini terlihat bahwa tulisan dari footer masih terlalu menyatu dengan footernya. Di sini saya mengubah warnanya menjadi putih dengan style, kemudian color, ubah menjadi putih white, kemudian save. Berikut hasilnya sudah terlihat. Dan berikut adalah codingan yang telah saya buat dari awal hingga akhir. Dan ini adalah hasilnya. Dan sekarang kita coba isikan data-data sekaligus mengecek apakah sudah fungsional.
Kemudian kita cek untuk tombolnya, kita cek untuk reset, dan isi data akan kembali seperti semula, yaitu mereset. Dan sekian demo dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.